Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Ramadhani dengan NIM 21531101. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kalian untuk membahas secara bersama-sama salah satu materi pendidikan agama Islam yang berjudul Beriman kepada Qada dan Qadar, berbuah ketenangan hati. Pada materi kali ini, kita memiliki 4 subbab pembahasan, yang mana yang pertama mengenai pengertian qada dan qadar. Kemudian yang kedua mengenai macam-macam qada dan qadar, dan yang ketiga mengenai manfaat beriman kepada qada dan qadar. Lalu yang keempat mengenai hikmah beriman kepada qada dan qadar. Selanjutnya, kita akan mulai memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian qada dan qadar. Yang pertama itu qada. Apa itu qada? Qada menurut bahasa itu berarti hukum, keputusan, ketetapan, atau kehendak. Sedangkan menurut istilah, qada yaitu ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman azali adalah zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Kemudian, yang kedua yaitu tentang qadar. Apa itu qadar? Qadar menurut bahasa itu berarti kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan, kehendak. Sedangkan menurut istilah, qadar adalah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan irodahnya. Di sini, apakah ada yang sudah tahu beriman kepada qada dan qadar itu termasuk rukun iman yang berapa? Ya, ternyata beriman kepada qada dan qadar itu merupakan rukun iman yang keenam. Iman kepada qada dan qadar dalam ungkapan sehari-hari itu lebih dikenal dengan sebutan iman kepada takdir. Iman kepada takdir itu berarti percaya bahwa segala apa yang telah terjadi di alam semesta ini, seperti adanya sehat dan sakit, hidup dan mati, rezeki dan jodoh, seseorang itu merupakan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 8, yang mana potongan ayatnya itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Yang artinya, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Dalam potongan ayat tersebut, itu menegaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini itu telah ditentukan ukurannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian segala sesuatu yang akan terjadi itu telah diketahui dan direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak ada satupun makhluk yang mengetahui ketentuan Allah ini, baik itu dari golongan malaikat, jin maupun manusia, semuanya tidak ada yang mengetahui. Dari pembahasan mengenai pengertian qada dan qadar yang telah kita bahas tadi, muncul pertanyaan, untuk apa kita berikhtiar jika segala sesuatu saja sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan jawabannya, meskipun takdir manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tak ada satupun yang bisa mengetahuinya sebelum hal itu terjadi. Hal inilah yang menjadikan manusia itu tetap wajib berusaha untuk meraih yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan kepada manusia untuk menjalani kehidupannya dengan cara ikhtiar sekuat tenaga, serta mengiringnya dengan berdoa. Maka dari itu, hendaklah kita tetap terus untuk berikhtiar. Yang selanjutnya yaitu macam-macam qada dan qadar. Qada dan qadar ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama adalah takdir mu'alaq.
Dan yang kedua, takdir mubram. Apa itu takdir mu'alaq? Apa itu takdir mubram? Takdir mu'alaq. Menurut bahasa, itu berarti sesuatu yang digantungkan. Sedangkan menurut istilah, takdir mu'alaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Manusia diberi peran untuk berusaha. Hasil akhirnya akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat beberapa contoh dari takdir mu'alaq. Yang pertama dalam hal kepandaian. Contohnya seseorang yang ingin pandai, maka harus berusaha meraihnya. Usaha-usaha tersebut antara lain dengan cara rajin belajar dan rajin membagi waktu. Yang selanjutnya dalam hal kesehatan. Seseorang yang ingin sehat itu harus berusaha dengan cara berolahraga teratur, menjaga kebersihan, menjaga gizi, dan pola makan. Jika melakukan usaha-usaha tersebut, maka tubuh akan sehat. Selanjutnya dalam hal kemakmuran. Kemakmuran bisa diraih dengan giat bekerja, kreatif, pantang menyerah, rajin menabung, dan hemat. Agar seseorang menjadi pandai, sehat, dan hidup makmur, maka harusnya berusaha meraihnya, bukan pasrah menunggu nasib. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa takdir mu'alaq adalah takdir yang masih bisa kita usahakan, masih bisa kita ikhtiarkan, walaupun hasil akhirnya tetap harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu takdir mubram. Takdir mubram menurut bahasa berarti sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Sedangkan menurut istilah, takdir mubram adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Jadi, takdir mubram itu merupakan takdir yang tidak bisa kita ubah lagi. Takdir yang benar-benar sudah mutlak. Contohnya yaitu jenis kelamin manusia. Jenis kelamin merupakan sesuatu yang sudah ditakdirkan kepada kita sejak kita masih dalam kandungan, sejak kita masih berbentuk janin. Kita tidak bisa untuk merequest kita ingin menjadi laki-laki atau kita ingin menjadi perempuan saat kita masih berbentuk janin. Jadi, jenis kelamin manusia merupakan takdir mubram, takdir yang mutlak tidak bisa kita ubah, tidak bisa kita request. Kemudian yang selanjutnya itu ajal. Ajal merupakan takdir mubram, yang mana kita tidak tahu datangnya kapan, dan kita tidak bisa mencegahnya ataupun merubah waktu kedatangannya. Lalu panjang atau pendeknya usia. Panjang atau pendeknya usia termasuk takdir mubram, karena kita tidak bisa untuk mengatur umur kita ingin 1000 tahun misalnya. Atau umur kita cukup untuk 20 tahun misalnya. Kita tidak bisa. Jadi panjang atau pendeknya usia itu sudah ketentuan Allah, sudah takdir Allah, takdir mubram yang mutlak. Lalu api memiliki sifat panas. Itu sudah mutlak adanya. Karena kita tidak bisa merubah ataupun membuat api yang memiliki sifat dingin. Jadi sifat api itu panas, itu memang sudah benar-benar mutlak. Lalu bumi berbentuk bulat. Walaupun banyak muncul teori-teori bahwa bumi itu berbentuk persegi ataupun bumi itu datar, namun takdir Allah, takdir mubram menyatakan bahwa bumi itu berbentuk bulat. Lalu gaya gravitasi. Gaya gravitasi juga termasuk takdir mubram. Begitu juga dengan kejadian kiamat. Kita tidak tahu kiamat itu datangnya kapan, dan kita tidak bisa merubah waktunya, dan kita pun tidak bisa untuk mencegah kedatangannya. Jadi kiamat itu termasuk ke dalam takdir mubram. Takdir mutlak yang tidak bisa kita cegah atau kita ubah kedatangannya. Sub pembahasan yang ketiga yaitu mengenai manfaat beriman kepada qada dan qadar. Manfaat beriman kepada qada dan qadar ini ada 4. Yang mana yang pertama yaitu adalah menenangkan jiwa.
Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan mendapatkan ketenangan jiwa. Hal ini dikarenakan ia merasa senang dan menerima dengan ikhlas atas semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekhawatiran dalam jiwa karena ia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghendaki kebaikan pada diri hambanya. Manfaat yang kedua yaitu menumbuhkan sifat optimis. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan memiliki sifat optimis. Sebab kegagalan meraih cita-cita itu tidak akan membuatnya berputus asa, justru malah sebaliknya, makin bersemangat berusaha sekuat tenaga untuk meraihnya. Ia meyakini bahwa setiap kegagalan pasti ada pelajaran berharga. Setelah mengetahui kelemahan dan kekurangan, ia akan belajar dan berlatih dengan tekun. Di hatinya ada keyakinan bahwa suatu saat cita-cita tersebut pasti akan tercapai. Manfaat yang ketiga yaitu senantiasa bersikap sabar dan syukur. Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan sabar, pasrah, dan tawakal apabila mengalami kesulitan, kesusahan, terkena musibah ataupun cobaan. Semua musibah dan cobaan pada hakikatnya itu bertujuan untuk menguji keimanan seorang hamba. Oleh karena itu, sikap terbaik dalam menghadapi musibah dan cobaan adalah dengan bersabar. Manfaat beriman kepada qada dan qadar yang keempat yaitu menjauhkan diri dari sifat sombong. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar apabila memperoleh keberhasilan, ia menganggap semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak pernah mengatakan semua itu merupakan hasil usahanya sendiri. Ia tetap merasa rendah hati kepada siapapun. Subbab pembahasan yang keempat adalah hikmah beriman kepada qada dan qadar. Apabila kita beriman kepada qada dan qadar, maka kita akan memiliki sikap mulia. Sikap mulia yang seperti apa? Sikap mulia mensyukuri semua nikmat Allah. Sikap mulia bersabar atas semua cobaan dan ujian. Sikap mulia bertawakal kepada Allah. Dan sikap mulia yang senantiasa gigih berusaha. Selesai sudah pembahasan kita mengenai materi beriman kepada qada dan qadar. Terima kasih karena telah menyimak 4 subbab pembahasan mengenai beriman kepada qada dan qadar. Semoga ilmu yang kita terima hari ini akan berguna untuk kita di masa yang akan datang. Saya, Nabila Nur Ramadhani, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.